Gadis ini berpura-pura kaya agar bisa masuk dalam lingkaran para influencer Korea. Dia menghadiri suatu pesta yang dihadiri oleh orang-orang kaya dan terkenal. Ari bergabung dengan para selebgram ini. Dia diterima dengan hangat karena gadis ini berkata kalau Ari adalah anak orang kaya dan lulusan universitas bergengsi. Serta baju yang dikenakannya adalah baju bermerek. Namun sayangnya baju ini adalah baju milik orang lain yang sedang diperbaiki di toko jahit milik ibunya. Sialnya, secara kebetulan, si pemilik baju ini adalah salah satu anggota geng selebgram ini. Bahkan ada yang bertanya, di manakah kamu mendapatkan baju desainer yang sangat langka ini? Ari tentunya tidak bisa menjawabnya dan membuatnya menjadi salah tingkah. Namun wanita si pemilik baju ini begitu baik dan membantu Ari untuk mendapatkan jawabannya. Ari yang tidak biasa berbohong ini di luar dugaan mengaku bahwa dirinya tak lulus dari universitas itu. Dan orang-orang ini pun mendadak berubah sikap. Lalu kekikukan ini teralihkan dengan datangnya seorang selebgram lain yang marah-marah karena tidak diundang ke pesta ini. Wanita ini langsung menampar Min Hye, selebgram yang mengundang Ari ke sini. Selebgram bernama Bini Mom ini mengungkit jasanya yang menjadikan Min Hye terkenal seperti sekarang. Bini Mom sangat kesal hingga menjambak-jambak rambut gadis ini. Bini Mom ini memaki dan mempermalukan Min Hye di depan banyak tamu undangan. Ari kemudian berinisiatif untuk melerai keributan ini, tapi wanita ini malah menampar Ari hingga bajunya tersiram anggur. Ari sangat panik, baju ini sangat mahal dan terlebih baju ini bukanlah miliknya. Sementara Bini Mom merendahkan Ari dengan menyebutnya sebagai pelayan baru Min Hye. Lalu wanita ini meneruskan hinaannya. Bini Mom menyebutnya gadis miskin yang ingin terkenal. Ari kemudian menamparnya. Ari tak takut sama sekali. Lalu dia pun menyiram balik dengan minuman. Kini berganti, Ari yang menyeramahi seorang selebgram terkenal dan menyebut Bini Mom sebagai selebgram level rendahan. Bahkan orang-orang memandang remeh kepada Bini Mom sekarang. Lalu Ari pun menantang Bini Mom jika tidak terima dengan perlakuannya malam hari ini silakan mendatanginya besok ataupun kapanpun. Namun baju ini sudah terlanjur rusak dan tak terselamatkan. Mampukah Ari menggantinya ataukah pemiliknya akan memakinya? Kita lanjut lagi di next. Wanita ini menyiramkan minuman ke baju sang selebgram. Ini karena sebelumnya dia nampak akrab dengan Ari. Bahkan wanita berbaju putih ini mau menyapa Ari duluan dan memperkenalkan dirinya. Ya, semua orang kini ingin berteman dengan Ari yang sedang naik daun. Dalam sekejap, Ari bisa mendapatkan 100.000 pengikut di Instagramnya. Apalagi adanya rumor kedekatannya dengan CEO kosmetik bernama Jung Kyung. Sebenarnya wanita ini bukan tanpa maksud mendekati Ari. Dia ingin mendapatkan kontrak kerja dengan perusahaan Jung Kyung. Chae-hye tidak suka langsung melabrak dan menyiram minuman ke baju Yunwoo. Chae-hye langsung memaki Yunwoo, menyebut Yunwoo dan Ari sama-sama berasal dari kelas rendah dan tak pantas berada di acara ini. Mereka berdua pun terlibat aksi saling maki. Chae-hye pun mengancam dan berkata, "Apa kau tidak tahu siapa aku?" Mendengar itu, Ari pun bereaksi. Ari berkata, "Memangnya kau siapa?" Chae-hye kemudian membanggakan latar belakang keluarganya yang kaya raya. Tapi lagi-lagi Ari bertanya, ini bukan soal keluarganya, tapi tentang prestasi Chae-hye sendiri. Siapa Chae-hye tanpa keluarga kayanya? Chae-hye bukanlah apa-apa. Chae-hye pun mulai emosi, untung saja kakaknya pun datang untuk melerai keributan yang tak seharusnya terjadi di tengah pesta ini. Karena malu, Chae-hye pun langsung pergi dan si Yeon membantu Youngwoo untuk berganti baju. Ya, memang demikianlah kehidupan para anggota Gabin Society yang memiliki banyak pengikut ini. Mereka saling iri, dengki, dan juga penuh kepalsuan. Hanya Ari yang berbeda dari mereka, tapi Ari terpaksa harus masuk ke dalam kehidupan yang mereka sebut kelas atas ini. Di malam berikutnya saat mereka sedang berpesta, mereka juga melakukan pesta narkoba. Hal yang benar-benar Ari tak sangka. Chae-hye pun mabuk parah hingga tak sadarkan diri. Dan siapa sangka pesta zat terlarang ini menyebabkan satu orang pria meninggal karena overdosis. Tentunya kini mereka semua dalam masalah besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita lanjut lagi di next part ya. Ini adalah kehidupan gelap para selebritas influencer Korea yang menyebut diri mereka Gabin Society. Mereka pamer kecantikan, pamer barang branded, pamer mobil baru, dan semua tentang kebahagiaan mereka. Namun di balik itu semua mereka saling menjatuhkan, iri dengki, dan tak lepas dari jerat narkoba. Mereka membuli Ari karena Ari berasal dari keluarga sederhana dan tiba-tiba saja pengikutnya melejit dan dia pun menjadi populer saat ini. Di suatu malam mereka datang ke sebuah klub untuk berpesta. Mereka menggunakan ruangan privat untuk menggelar pesta. Pesta obat-obatan. Ari yang diundang oleh Angela kebingungan melihat Chae-hye dalam kondisi setengah sadar. Dia bahkan sempat berselfie ria dan mengunggahnya ke akun Instagramnya.
Ari benar-benar tidak mengerti pesta macam apa yang dihadiri ini. Angela berkata bahwa mereka bukanlah orang biasa sehingga cara mereka melepaskan stres pun tak biasa. Ari benar-benar terjebak dalam situasi kali ini. Apalagi pesta ini ternyata memakan korban. Seorang pria teman Chaehae overdosis dan meninggal. Orang-orang di sini tentunya panik karena bila sampai kasus ini terungkap maka habis sudah nama Gabin Society dan juga klub ini akan mendapatkan masalah besar. Ari sempat hendak menghubungi polisi tapi dilarang oleh Taejun, sang suami Sihyun. Taejun kemudian menutupi kejadian ini dengan sangat rapi, hingga Ari pun berpikir bahwa mungkin ini bukanlah kali pertama Taejun menggunakan kekuasaannya untuk menutupi hal-hal yang buruk. Di pagi harinya, Taejun sang suami Sihyun memanggil Ari dan juga Joo Kyun. Taejun dengan sombongnya meminta Ari untuk menutup mulutnya dengan menawarkan sejumlah imbalan dan juga sebuah ancaman. Ari merasa terhina padahal dia juga tidak berniat untuk membuka suara. Kemudian Ari pun meninggalkan Taejun dengan emosi. Ari menutup mata telinganya hingga dia pun berfokus untuk membangun bisnisnya. Tapi lagi-lagi, geng Gabin Society mencikalnya. Tentunya langkah Ari tidaklah mudah. Saat Ari terpuruk, dia rupanya mengetahui bahwa Angela, sang influencer, menjalankan bisnis prostitusi kelas atas. Kini Ari menangkap basah satu rahasia milik Angela. Apakah yang sebenarnya sedang Ari rencanakan? Kita lanjut lagi di next part. Lihatlah, seorang influencer ini nyambi melakoni bisnis prostitusi. Angela, salah satu anggota Gabin Society, menerima pesanan ke salah satu hotel. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa gaya hidup glamor Angela ditopang oleh bisnis haramnya ini. Sampai di depan pintu, dia pun langsung masuk saja. Dia pun memanggil dengan manja, "Opa!" Namun, betapa terkejutnya Angela saat melihat Ari lah yang keluar. Rupanya Ari sudah membuat pesanan palsu. Di sini Ari pun mulai bernegosiasi dan mengancamnya. Angela yang benar-benar takut kedoknya terbongkar menuruti apa saja permintaan Ari. Anggap saja ini adalah balasan kepada Angela yang membuat Ari terjebak di pesta narkoba kemarin malam. Rupanya Ari meminta undangan Angela untuk menghadiri fashion show Balmain, di mana di sana Ari akan berkenalan dengan model utamanya. Para geng Gabin Society seperti kebakaran jenggot melihat sepak terjang Ari. Apalagi saat Choi Boom mengunggah fotonya bersama dengan Ari, makin membuat Chaehae meriang. Usaha apa lagi yang harus mereka lakukan untuk menghalangi langkah Ari yang semakin populer dan semakin banyak disukai oleh orang-orang? Di sisi lain, Jung Kyun terus berusaha untuk mendekati Ari, tapi Ari terus menyangkal perasaannya sendiri. Hari ini, Ari bertemu dengan Jung Kyun karena mengajukan proposal kolaborasi untuk produk kosmetiknya. Dan siapa sangka mereka berdua kini tidak bisa memendam perasaannya masing-masing. Hari-hari pun berlalu. Ari diminta untuk menghadiri sebuah acara. Dia dan Choi Boom mendapat kursi di depan yang membuat Chaehae menjadi iri. Saat Ari ke belakang, dia melihat ada ribut-ribut. Seorang gadis diperlakukan tidak manusiawi. Rupanya gadis ini menangis menuntut penjelasan hilangnya sang kakak. Ternyata kakaknya adalah pria yang overdosis tempo hari dan nyawanya tak terselamatkan lagi. Bukannya bersimpati, Taegung malah menyuruh anak buahnya membereskan wanita ini seperti sampah. Tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Makin runyam karena gadis ini mencari tahu kebenaran yang terjadi. Akankah Ari membuka suaranya? Kita lanjut lagi di next. Lagi-lagi, geng sosialita ini mengamuk di tengah keramaian. Dia menarik tubuh Ari, namun malah dia yang terjatuh sendiri. Semua orang pun kaget melihatnya. Seorang Chaehae yang kaya raya jatuh tersungkur di lantai. Cipratan minuman yang tumpah lagi-lagi mengotori baju Ari. Padahal ini adalah baju dari sponsor. Suasana pun mendadak hening. Chaehae mempermalukan dirinya sendiri. Chaehae berteriak karena dia emosi. Dia melihat orang-orang memandangnya aneh. Untuk menyelamatkan wajahnya, Chaehae pun pergi meninggalkan pesta ini. Sementara Ari meratapi bajunya yang lagi-lagi kotor. Saat Ari berjalan ke belakang, dia melihat ada seorang wanita yang diseret keluar. Wanita ini menangis meratap-ratap, tapi pria ini menampar wajahnya hingga dia terjatuh. Ini sangat kejam. Rupanya gadis ini adalah adik dari pria yang overdosis tempo hari. Di mana si adik tidak percaya bahwa kakaknya meninggal bunuh diri. Taejun pun menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan gadis ini seperti sampah. Taejun tak mau ini menjadi masalah bagi dirinya yang sudah sering menutupi kasus kejahatan lainnya. Tanpa disangka, Minhye yang tak ikut-ikutan saat tragedi tempo lalu terjadi menguping semuanya. Keadaan pun menjadi semakin rumit saat kasus kematian di klub Aragon terekspos di dunia maya. Semua orang ramai-ramai mengomentari geng Gabin Society termasuk Ari juga. Hal ini tentunya menjadi bencana bagi Gabin Society dan juga Taejun yang menutupinya. Taejun menyasar Ari sebagai pelaku penyebar berita ini.
Lalu tak lama polisi pun mendatangi Ari. Polisi ini meminta keterangan terkait kasus kematian di klub Aragon. Tapi Ari tidak langsung menjawabnya. Polisi ini kemudian meninggalkan kartu nama. Jika Ari memiliki informasi, silahkan menghubunginya. Ari pun bimbang di antara menyampaikan kebenaran namun karirnya akan hancur berantakan atau ikut masuk menjadi pribadi licik demi keuntungan pribadi semata. Pada akhirnya Ari membuat pernyataan kepada polisi. Dia mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang pesta narkoba Gabin Society. Tentunya Taejun dengan segala kuasanya mampu menyuap polisi hingga pernyataan Ari bagai angin lalu. Lalu Taejun pun mengetahui dalang sebenarnya yang menyebarkan rumor pesta narkoba. Ini adalah Ula Min-hye. Dan dia pun mengancam Min-hye untuk mengkambing hitamkan Ari. Saat Ari memutuskan untuk mengakui semuanya secara live, di waktu yang sama Min-hye dengan menangis terisak-isak juga melakukan siaran langsung. Min-hye berkata kepada semua orang bahwa kasus Aragon adalah sebuah rekayasa yang dia buat. Dan dia melakukan ini semua karena diancam oleh Ari. Dengan begitu, kasus kematian di Aragon dianggap hanyalah sebuah hoaks dan Ari pun terkena bullying dari warganet. Untungnya Ari masih memiliki Junkyung yang pasang badan untuk melayangkan gugatan kepada Taejun. Namun dalam perjalanan di kantor polisi, Junkyung mengalami kecelakaan hebat yang membuatnya terluka parah dan koma. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Junkyung hingga hancur. Bahkan pria ini mengalami luka parah dan tak sadarkan diri. Junkyung mengeluarkan banyak darah, terutama dari kepalanya. Semua ini rupanya upaya Jin Tae-jun untuk membungkam Junkyung. Si-hyung yang ada di rumah sakit berpapasan dengan Junkyung yang terluka parah di rumah sakit. Ini membuatnya sedih, bagaimanapun dia masih mencintai mantan kekasihnya ini. Ari yang mendapatkan kabar terdiam dan bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ari bertemu dengan Si-hyung. Si-hyung berkata bahwa Junkyung belum bisa dijenguk, kondisinya masih kritis. Bahkan Ari terus memohon, tapi tetap tidak dipersilahkan oleh perawat untuk menjenguknya. Yang bisa Ari lakukan kini hanyalah menangis. Dia sangat sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Belum lagi kabar Tuan Park yang ditemukan tewas di dalam gudangnya. Ari mulai merasa karena dirinya lah orang-orang pun terluka. Karena dia yang ingin mengungkapkan peristiwa pesta narkoba kelas atas, orang-orang pun menjadi korbannya. Dia diserang dengan ujaran kebencian dari para warganet. Ari disebut pembohong, bahkan dijuluki sebagai pembunuh. Semua hujatan tertuju padanya. Apalagi sebuah akun anonim bernama BBB Famous yang sedari awal memprovokasi orang-orang untuk membenci Ari. Hingga Ari menjadi depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Ari kembali ke rumah sakit. Dia memandangi wajah Junkyung. Dia mengingat saat-saat indah mereka bersama. Ari menyesal telah mengabaikan Junkyung selama ini. Meskipun terlambat, Ari akhirnya menyatakan cintanya pada Junkyung. Namun Junkyung tak sadarkan diri. Cukup sudah penderitaan Ari dan orang-orang terdekatnya. Ini membuat dia kembali ingin mengakhiri hidupnya. Dia mencoba memanjat gedung dan ingin menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Namun hal ini digagalkan oleh Si-hyung. Si-hyung mengajaknya untuk berpikir tenang dan berpikir jernih. Sejenak Ari pun mengurungkan niatnya. Tapi rupanya niat Ari untuk bunuh diri belum berakhir. Ini percobaan terakhir Ari. Dia mengendarai mobilnya dan terjun ke laut. Apakah ini adalah akhir hayat Ari? Kita lanjut lagi di next part. Gadis ini menerima bullying yang sangat kejam dari warganet. Sejumlah ujaran kebencian Ari terima dari orang-orang yang bahkan Ari tidak kenal sama sekali. Inilah dunia selebgram. Ari begitu cepat dicintai tapi juga begitu cepat dibenci. Orang-orang menyebut Ari pembunuh karena menyebabkan Junkyung kecelakaan dan Tuan Park yang ditemukan tewas. Semua ini membuat Ari depresi dan ingin bunuh diri. Dia pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Dia berpamitan pada Si-hyung. Dia berkata dia harus membayar keadaan yang terjadi karena dirinya. Ari pun menangis, jiwanya hancur. Dia tidak ingin mengorbankan orang lain untuk kesuksesannya. Biarlah dia yang menghilang tenggelam di lautan yang gelap. Ari pun hilang dan tinggallah nama. Di saat orang-orang mengira Ari telah tewas, 3 bulan kemudian, Ari kembali mengabarkan jaga dunia maya Korea dengan siaran langsungnya. Dia akhirnya membuka semuanya. Dia menceritakan secara detail bagaimana dia bisa terkenal dan apa saja yang telah mereka lalui. Tentang sisi gelap para anggota Gabin Society, tentang perilaku manipulatif mereka dan tindakan kriminal mereka. Mulai dari narkoba, menjual barang branded palsu, menipu, sampai yang terlibat dalam bisnis prostitusi. Termasuk Jin Tae-jun si kaya yang selama ini menutupi kasus kriminal para kliennya. Warga Korea ramai mengomentari hal ini dan mereka membanjiri dengan hujatan dan ujaran kebencian. Para wartawan pun menyerbu Jin Tae-jun yang terpandang. Dia pun marah-marah karena wartawan bertanya perihal kasus kematiannya ada di klub Aragon.
Di tempat yang berbeda ada seorang wanita yang baru pulang ke kosannya. Nampak sampah yang berserakan di lantai kamarnya. Sang wanita melewati tumpukan sampah itu seolah biasa-biasa saja dan tidak jijik sama sekali. Dia pun membuka laptopnya. Rupanya dia adalah pemilik akun BBB Famous Sang Haters. Apakah Ari benar-benar hidup kembali dan siapakah wanita ini? Kita lanjut lagi di next part. Ini sungguh tak masuk akal. Rumah wanita ini dipenuhi sampah berserakan. Bahkan ada banyak kecoa. Namun tak membuat wanita ini risih. Dia pun langsung membuka laptopnya dan ternyata, ya, dia adalah si akun anonim BBB Famous. Dialah yang selama ini mengulik-ngulik informasi tentang Gavin Society dan Soari. Dia adalah hater sejati. Gadis ini sendiri bekerja di tempat pijat langganan Gavin Society. Dia mencuri dengar semua obrolan antar anggota, bahkan dia pun merekamnya. Dia sangat senang saat Ari bunuh diri, meski dia sama sekali tidak mengenal Soari, tapi dia begitu membencinya. Sementara di tempat yang berbeda, para anggota Gavin Society kocar-kacir dibuatnya. Suami Minhye berniat melarikan diri dengan membawa sejumlah uang tunai, tapi Minhye tidak bisa meninggalkan tas-tas mewahnya begitu saja. Kemudian Gina, dia mengakui dirinya selama ini telah menipu dengan menjual barang palsu. Angela kini dicerai suaminya karena ketahuan berbisnis haram. Sementara Chai Hei mentalnya terganggu dan ditangkap polisi. Habis sudah kejayaan para anggota Gavin Society. Begitu pula Kim Tae-jun yang ditahan polisi karena menutup kasus pembunuhan. Akhirnya keangkuhan itu tumbang tak bersisa. Sementara si haters yang bekerja di panti pijat ini kedatangan pelanggan atas nama si Yol. Tapi saat dia melayani dengan ramah, wanita ini diam saja. Tentu saja gadis haters ini pun emosi setelah berkali-kali diabaikan. Rupanya pelanggan ini adalah Ari. Iya benar, Ari belum mati. Ari menanyakan bagaimana bisa gadis ini membenci dirinya padahal dia tidak kenal sama sekali, bahkan belum pernah bertemu muka sama sekali. Gadis ini pun segera lari, tapi Ari dan Si-hyun mengejarnya. Karena sudah mati langkah, gadis gila ini memecahkan kaca dengan melemparkan kursi. Gadis ini lalu berkata, kalian semua penjual di media sosial. Gadis ini iri dengan kemewahan yang dipertontonkan para selebgram. Jumlah uang yang tidak akan pernah dia miliki seumur hidup, namun kalian bisa menghabiskannya dalam waktu 1 hari. Ini membuat orang miskin seperti dirinya hidup bagaikan sampah. Wanita ini marah pada dunia akan kondisi hidupnya yang melarat hingga dia membenci orang-orang seperti Ari dan Gavin Society. Lalu gadis ini menjatuhkan dirinya dan mengalami cedera parah. Ya, gadis gila itu belum mati. Tapi Ari begitu syok dengan kejadian ini. Lalu tiba-tiba Jung Kyung pun datang. Si-hyun kemudian meninggalkan mereka berdua. Ari sangat bahagia kembali berada di dekat pria yang dia cinta. Selang besoknya, Ari mendatangi rumah si gadis haters dan melihat tumpukan sampah di rumahnya. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa hidup di tempat seperti ini? Namun inilah hidup. Orang yang selalu mengurusi hidup orang lain pasti lupa mengurus dirinya sendiri. Ari sempat jatuh, tapi Ari tak sendiri. Meski banyak yang membencinya, Ari bisa tersenyum kembali karena masih banyak orang yang juga mencintai Ari. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di cerita lainnya.